Sedangkan di Indonesia, negara kaya yang sibuk pamer kita punya ini, kita punya itu, tapi lupa bikin strategi supaya kekayaan itu bisa ngasih nilai tambah. Jadi kalau ada yang bilang Malaysia itu cuma beruntung, jelas itu mitos. Malaysia bukan beruntung, tapi main licik dengan cerdas. Mereka tahu cara mempermalukan Indonesia tanpa perlu perang. Dan yang bikin ironi, semua itu terjadi bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena Malaysia tahu caranya untuk mempermalukan Indonesia, tidak dengan cara perang, teman-teman ya. Nih, tahu sendiri? Gila Malaysia ini. Aduh. kita terlalu sibuk berantem sama diri sendiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu. Oke, jom. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk bersama-sama reaction nih. Salah satu video yang dimana video ini membahas tentang kelicikan Malaysia membuat Indonesia tumbang, teman-teman ya. Kelicikannya ternyata licik. Pantas saja negara Malaysia maju, ternyata terungkap kenapa Malaysia maju kalahkan Malaysia disebabkan karena ini, teman-teman ya. Sehingga Malaysia diklaim sebagai negara licik karena Indonesia kalah. Enggak begitu juga, teman-teman ya. Oke, sebelum kita nonton video ini bersama, buat teman-teman yang belum subscribe kepada channel ini, please subscribe terlebih dahulu, Merbat Official. Seperti videonya, jom kita simak bersama. Let's go. Kalian pasti udah sering dengar kalau Indonesia sama Malaysia itu kayak saudara kandung yang gak pernah akur. Kadang mesra tapi lebih sering ribut. Dari hal kecil kayak klaim budaya sampai yang gede kayak konflik politik, selalu ada aja yang bikin hubungan dua negara serumpun ini jadi panas. Dan yang bikin makin nyesek, entah kenapa, hampir di setiap kesempatan penting, Indonesia sering terlihat kalah langkah. Padahal, kalau dilihat dari modal awal, Indonesia itu ibarat anak sulung yang punya warisan gede banget, wilayah luas, penduduk bejibun, dan sumber daya alam yang gila-gilaan. Sementara Malaysia lebih kecil, lebih ramping, tapi entah kenapa bisa sering lebih gesit dan kelihatan lebih menang di mata dunia. Sejarah rivalitas ini panjang banget, dari zaman 1963 sampai 1966, ketika Indonesia di bawah Soekarno menolak pembentukan Federasi Malaysia, sampai ribut-ribut soal TKI yang disiksa, dan klaim budaya semacam reok, batik, atau lagu rakyat. Bahkan di ranah olahraga, terutama sepak bola, rivalitas ini udah kayak dendam pribadi. Kalian masih ingat kan, final SEA Games tahun 2011, Indonesia kalah di kandang sendiri lewat adu penalti lawan Malaysia. Dan sakitnya itu masih kerasa sampai sekarang. Tapi kalau kita gali lebih dalam, luka lama ini bukan cuma soal gengsi budaya atau siapa yang menang di bola. Ada fakta yang jauh lebih pahit, yaitu Malaysia berkali-kali berhasil memposisikan dirinya lebih baik di kancah internasional. Lihat aja data ekonomi. Tahun 2024, GDP per kapita Indonesia ada di sekitar 5.300 US dollar. Sementara Malaysia udah tembus 12.000 US dollar. Itu artinya, rata-rata orang Malaysia hidup dengan standar ekonomi lebih dari 2 kali lipat lebih baik daripada orang Indonesia. Padahal jumlah penduduk mereka cuma sekitar 34 juta jiwa, jauh di bawah Indonesia yang udah nembus 280 juta jiwa. Lalu dari sisi indeks pembangunan manusia, PBB mencatat Malaysia ada di peringkat 62 dunia dengan skor 0,807, sementara Indonesia masih bertengger di peringkat 116 dengan skor 0,705. Itu artinya, dalam hal kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, negara Malaysia lebih unggul, dan Indonesia yang katanya raksasa Asia justru lebih mirip raksasa yang kakinya lumpuh. Malaysia dianggap sebagai raksasa Asia, sedangkan Indonesia dianggap sebagai raksasa Asia juga, tapi ya gak punya kaki. Bukan raksasa namanya, teman-teman, lemah. Karena gak punya kaki. Manusia sebesar apapun kalau gak punya kaki, kalah dengan anak-anak yang kecil, kan seperti itu, teman-teman ya. Masalahnya makin bikin panas ketika bicara soal branding global. Malaysia sukses dengan slogan Malaysia Truly Asia yang mendunia sejak awal 2000-an. Pariwisata mereka stabil, menghasilkan lebih dari 20 juta wisatawan mancanegara tiap tahun. Nah, bandingin sama Indonesia yang padahal punya Bali, Raja Ampat, Komodo, dan segudang surga tropis lainnya, tapi cuma bisa menarik sekitar 11-13 juta turis internasional. Kalian bayangin aja, negara sekecil Malaysia bisa ngalahin kita dalam hal promosi destinasi, padahal aset alam kita jauh lebih spektakuler.
Rivalitas ini makin terasa tamparan kalau kita lihat cara Malaysia mengelola sumber daya manusianya. Sejak era 1980-an, mereka agresif nyekolahin anak-anak mudanya ke luar negeri, ngasih beasiswa, bikin program pertukaran, bahkan menarik dosen asing buat ngajar di universitas mereka. Hasilnya, banyak kampus Malaysia sekarang nangkring di daftar top 200 dunia versi World University Ranking. Sementara kampus terbaik Indonesia seperti UI, ITB, UGM masih sulit nembus ranking bergengsi itu. Kalau ditarik garis lurus, Indonesia selalu jadi yang besar tapi lamban, sedangkan Malaysia jadi yang kecil tapi lincah. Dan disinilah letak Indonesia selalu jadi yang besar tapi kayak siput temen dia, lambat banget. Malaysia dianggap bagi yang kecil, tapi super kencang untuk membuat negaranya menjadi negara maju temen dia. Malu. luka lama kita. Di setiap bidang persaingan, seringkali mereka berhasil bikin kita kelihatan tolol di panggung dunia. Bukan karena mereka jenius luar biasa, tapi karena mereka tahu main catur politik, ekonomi, dan branding dengan lebih disiplin. Rivalitas Indonesia dan Malaysia ini akhirnya bukan cuma nostalgia perang saudara atau ribut budaya, tapi jadi cermin yang bikin kita harus bercermin. Apakah kita kalah karena Malaysia licik atau karena kita yang bebal? Segmen selanjutnya kita bakal ngebongkar satu persatu jurus Malaysia, dari cara mereka main aman di politik, ngakal-ngakalin ekonomi, sampai bagaimana mereka pinter banget manfaatin kelemahan kita buat keuntungan mereka sendiri. Dan percaya deh, kalau kalian ikutin sampai habis, bakal jelas banget bahwa kita bukan cuma kalah di lapangan bola, tapi juga di meja perundingan, di ruang kelas, dan bahkan di mata dunia. Kalau kalian pikir negara Malaysia cuma menang hoki, kalian salah besar. Malaysia itu ibarat pemain catur yang kelihatan kalem, tapi tiap langkahnya terhitung licik dan rapi. Mereka ngerti banget cara main di panggung internasional, dari ekonomi, pendidikan, sampai citra negara. Sementara Indonesia sibuk debat internal, ribut politik, atau bangga sama modal alam doang. Makanya itu, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, soal ekonomi. Malaysia jauh lebih dulu buka diri untuk investasi asing dengan model yang lebih ramah investor. Sejak tahun 1980-an, mereka bikin zona industri bebas di Penang, Selangor, dan Johor. Perusahaan elektronik global kayak Intel, Dell, atau Sony pernah menjadikan Malaysia sebagai basis produksi. Kenapa bisa? Karena pemerintah Malaysia kasih insentif pajak, aturan gampang, plus infrastruktur pelabuhan, dan jalan tol yang bebas. Bandingin sama negara Indonesia yang sering bikin investor sakit kepala gara-gara aturan berubah tiap ganti menteri, birokrasi ribet, dan pungutan liar di mana-mana. Hasilnya kelihatan jelas. Foreign Direct Investment atau FDI, negara Malaysia tahun 2002 mencapai sekitar 17 miliar US dollar, sementara Indonesia lebih besar di angka 21 miliar US dollar. Tapi jangan salah pemahaman dulu, kalau dihitung per penduduk, Malaysia tetap lebih unggul. Mereka bisa manfaatin investasi buat mengangkat industri manufaktur bernilai tinggi, sementara Indonesia masih terjebak di komoditas mentah seperti ekspor nikel, batu bara, sawit yang rentan harga dunia. Jadi ya, kita kaya sumber daya tapi miskin strategi. Yang kedua, pendidikan dan kualitas SDM. Negara Malaysia ngerti bahwa otak manusia lebih penting dari emas di tanah. Tahun 2023, alokasi anggaran pendidikan Malaysia sekitar 5% dari PDB, sedangkan Indonesia cuma 3,6% dari PDB. Angka ini kelihatan sepele, tapi dampaknya brutal. Malaysia punya Universitas Malaya yang tembus ranking 70 besar dunia versi QS 2024. Sementara Universitas Indonesia baru bisa nangkring di peringkat 230. Wih, jauh banget temen gue. Di Malaysia ada salah satu university yang peringkatnya itu peringkat 70 dunia. 70 loh, di bawah 100 teman-teman ya. Lebih jauh, lebih bagus daripada 100. Sedangkan Indonesia baru bisa nangkring di peringkat 237 dunia. Itu sudah salah satu universitas terbaik di Indonesia. Masih peringkatnya 237. Malaysia 70 peringkatnya. Jauh teman-teman ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya salah satu faktornya adalah pendidikan di Indonesia itu gak ada gunanya teman-teman ya. Pemerintah gak menganggap bahwa pendidikan di Indonesia itu berguna. Gak ada. Makanya kalah dari segi pendidikan, kita kalah jauh dengan Malaysia. Itu artinya mahasiswa Malaysia punya akses lebih ke kampus top dengan kualitas riset dan pengajar kelas dunia. Dan jangan lupa, Malaysia juga agresif mengirim mahasiswa ke luar negeri lewat program beasiswa MARA atau Petronas Scholarship. Hasilnya banyak elit muda mereka pulang dengan wawasan global dan siap mengisi posisi strategis. Sementara Indonesia, beasiswa emang ada, tapi jumlahnya masih terlalu kecil dibanding kebutuhan. Ditambah banyak alumni malah terserap ke sektor birokrasi, bukan ke inovasi industri.
Ketiga, branding dan diplomasi. Malaysia jago banget soal pencitraan. Slogan Malaysia Truly Asia bukan cuma iklan TV, tapi strategi nasional. Mereka invest gede di pariwisata, promosi budaya, dan diplomasi internasional. Hasilnya, sebelum pandemi kemarin, Malaysia bisa menarik 26 juta wisatawan mancanegara dalam setahun di tahun 2019 yang lalu. Sementara Indonesia, dengan Bali dan ribuan pulau eksotis lainnya, cuma mampu bawa masuk sekitar 16 juta turis. Gila kan? Aset kita jauh lebih spektakuler, tapi kalah di marketing. Di forum internasional pun Malaysia sering lebih luas. Mereka jadi tuan rumah KTT penting, ikut aktif di OIC, dan main dua kaki dengan negara besar, akrab dengan Barat, tapi juga dekat dengan dunia Islam. Nah, Indonesia, meski punya populasi muslim terbesar di dunia, tapi malah sering kebanyakan drama tanpa strategi diplomasi yang konkret. Keempat, politik dan stabilitas. Jangan salah, politik Malaysia juga nggak bersih dari drama. Mereka sering gonta-ganti Perdana Menteri, dari Najib Razak yang jatuh gara-gara skandal 1MDB, sampai Anwar Ibrahim yang baru naik. Tapi meskipun gonjang-ganjing, Malaysia punya tradisi politik yang lebih fokus pada stabilitas ekonomi. Investor tahu siapapun yang berkuasa di sana, orientasinya tetap sama, yaitu menjaga bisnis untuk bisa tetap jalan. Bandingin sama Indonesia, di mana setiap ganti rejim, regulasi bisa berubah drastis. Makanya investor butuh kepastian, dan Malaysia bisa kasih itu lebih cepat. Kalau kita tarik garis merah, kelihatan banget pola licik Malaysia. Mereka tahu diri, mereka sadar negaranya kecil, penduduknya sedikit, dan sumber daya alam terbatas. Jadi yang mereka jual adalah efisiensi, disiplin, dan citra global. Sedangkan Indonesia, negara kaya yang sibuk pamer kita punya ini, kita punya itu, tapi lupa bikin strategi supaya kekayaan itu bisa ngasih nilai tambah. Jadi kalau ada yang bilang Malaysia itu cuma beruntung, jelas itu mitos. Malaysia bukan beruntung, tapi main licik dengan cerdas. Mereka tahu cara mempermalukan Indonesia tanpa perlu perang. Dan yang bikin ironi, semua itu terjadi bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena Malaysia tahu caranya untuk mempermalukan Indonesia, tidak dengan cara perang, teman-teman ya. Nih, tahu sendiri? Gila Malaysia ini. Aduh. kita terlalu sibuk berantem sama diri sendiri. Kalau tadi kita udah bahas gimana Malaysia main licik tapi rapi, sekarang waktunya kita ngacak ke cermin besar. Karena jujur aja, kelemahan terbesar Indonesia itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Semua modal besar yang harusnya bikin kita jadi macan Asia, malah berubah jadi beban. Dan parahnya kita nggak pernah belajar dari pengalaman. Pertama, wilayah luas tapi nggak bisa dikelola. Indonesia bangga banget jadi negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Tapi realitanya, justru wilayah luas ini jadi PR yang nggak pernah selesai. Infrastruktur dasar aja masih keteteran. Data BPS tahun 2023 nunjukin 40% desa di Indonesia masih punya akses terbatas ke jalan berkualitas. Bandingin sama Malaysia, yang walaupun kecil, hampir semua wilayahnya terhubung sama jalan tol yang mulus. Akibatnya distribusi barang di Indonesia mahal banget. Biaya logistik bisa makan 23% dari PDB kita. Sementara Malaysia cuma sekitar 13%. Jadi kalau ada yang bilang wilayah besar itu alasan buat dimaklumi, itu sebenarnya cuma omong kosong. Karena wilayah besar harusnya jadi kekuatan strategis, bukan jadi alasan buat selalu tertinggal. Kedua, populasi besar tapi kualitas rendah. Indonesia suka banget bilang bonus demografi, tapi bonus demografi itu nggak otomatis jadi keuntungan kalau manusianya nggak dididik dengan baik. Faktanya, skor PISA Indonesia tahun 2022, yaitu tes kemampuan siswa, menempatkan kita di posisi 10 terbawah dari 81 negara. Rata-rata skor matematika kita cuma 379, jauh di bawah Malaysia yang ada di 409, dan makin jauh dibanding Singapura dengan skor 575. Jadi populasi 280 juta orang itu bukan kekuatan kalau mayoritasnya nggak bisa bersaing di level global, malahan cuma jadi beban sosial kalau nggak dikelola dengan baik. Ketiga, korupsi yang merajalela. Inilah penyakit kanker yang bikin Indonesia lumpuh. Indeks persepsi korupsi atau CPI, Transparency International 2023 menempatkan Indonesia di skor 34/100 atau peringkat 115 dunia. Sementara Malaysia ada di skor 47/100 atau peringkat 57 dunia. Kalian bisa bayangin, negara yang dulu sempat dicap sarang skandal 1MDB itu sekarang lebih bersih dipersepsikan daripada kita. Lah kalau di Indonesia, proyek infrastruktur sering bocor anggaran, bantuan sosial bisa dikorupsi, bahkan sektor pendidikan pun sering jadi ladang korupsi juga. Dengan sistem kayak gini, wajar kalau semua modal besar yang kita punya bocor ke kantong-kantong elit, bukan balik ke rakyat. Yang keempat, ketergantungan sama komoditas mentah. Ekonomi Indonesia masih terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah, seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit. Tahun 2023, ekspor sawit aja nyumbang lebih dari 27 miliar US dollar, tapi mayoritas masih dalam bentuk crude palm oil atau CPO, bukan produk hilirisasi. Sementara Malaysia udah lebih dulu ngencengin industri hilir, bikin produk turunan sawit jadi margarin, kosmetik, sampai biofuel. Jadi nilai tambahnya jauh lebih gede. Sementara Indonesia masih sibuk bangga jadi eksportir bahan mentah. Padahal itu ibarat jual tanah murah ke luar negeri tanpa mikirin masa depan.
Kelima, politik penuh drama, bukan strategi. Politik di Indonesia terlalu sering jadi ajang adu gengsi, bukan untuk tempat nyusun rencana masa depan bangsa. Ya, Tiap begitulah. ganti rezim, aturan Indonesia. berubah, investor bingung, masyarakat makin apatis. Negara Malaysia emang sering gonta-ganti perdana menteri juga, tapi arah kebijakan ekonominya relatif konsisten. Di Indonesia, isu agama, identitas, dan pencitraan lebih sering dipakai buat rebut suara daripada ngomongin produktivitas atau riset teknologi. Hasilnya waktu terbuang buat debat nggak penting, sementara negara lain udah melaju kencang. Dan yang terakhir, keenam, yaitu nasionalisme semu. Inilah kelemahan yang sering kita nggak sadari. Kita gampang banget baper kalau Malaysia ngaku-ngaku reok, batik, atau lagu daerah. Tapi giliran ngomongin kualitas sekolah, rumah sakit, atau teknologi, kita pura-pura nggak peduli. Nasionalisme kita sering berhenti di simbol, bukan di kerja nyata. Malaysia tenang-tenang aja soal klaim budaya, tapi mereka kerja keras, ngerekayasa citra global lewat industri kreatif, pariwisata, dan pendidikan. Kalau di total, kelemahan fatal Indonesia ini bukan karena kita miskin modal, justru karena modal kita terlalu gede tapi nggak pernah dikelola dengan disiplin. Ibarat Nah, itu teman dia. Indonesia bukan miskin, kaya. Indonesia kaya. Akuilah Indonesia kaya. Cuman kekayaan itu saking bodohnya pemerintahan Indonesia nggak bisa mengelola negara ini dengan baik. Malah disuruh kelola ke badan antek-antek asing. Tetap rakyat semakin menderita, pejabat semakin jaya. Itulah Indonesia. orang kaya yang kebanyakan warisan tapi malas kerja. Hasilnya yang lebih kecil dan lebih gesit justru bisa nyalip kita dari belakang. Dan disinilah poin yang sering dilupakan. Wilayah besar dan penduduk banyak itu bukan alasan untuk kalah, justru harusnya jadi alasan untuk menang. Kalau Malaysia dengan keterbatasannya bisa fokus dan efisien, kenapa Indonesia nggak bisa? Selama puluhan tahun, alasan klasik yang keluar dari mulut pejabat kita adalah, ya wajar Indonesia lambat berkembang, wilayah kita luas, kepulauan ribuan, infrastruktur mahal, sulit dijangkau, dan bla 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 bla. Ujung-ujungnya itu cuma tameng buat nutupin kegagalan mereka sendiri. Padahal kalau ngomong soal luas wilayah, negara kayak Amerika Serikat jelas-jelas lebih besar dengan 9,8 juta kilometer persegi dan 50 negara bagian yang nyebar. Tapi GDP per kapita mereka tahun 2024 tembus sekitar 83.000 US dollar. Dan juga negara Rusia yang luasnya 17 juta kilometer persegi, tapi tetap bisa punya industri militer dan luar angkasa yang bikin mereka diperhitungkan sama banyak negara. Jadi, alasan wilayah luas bikin miskin itu cuma akal-akalan. Intinya bukan luas atau kecilnya negara, tapi bagaimana otak elit politik dan mental bangsa ini dipakai. Selain itu, kita juga suka ngomongin ini. Indonesia negara kepulauan, beda dengan Vietnam atau Malaysia yang daratan. Coba kalian cek negara Filipina, sama-sama kepulauan, sama-sama penuh bencana alam, bahkan jumlah pulaunya lebih banyak. Tapi ekonomi Filipina sudah masuk top 40 dunia dengan Sama Filipina saja kalah, teman-teman. Apalagi dengan Malaysia. Bagaimana Indonesia ini kok sama negara-negara yang jauh lebih kecil daripada Indonesia kalah? Salah satunya Filipina dengan GDP per kapita sekitar 4.300 US dollar. Sedangkan Indonesia nggak nyampe 1.000 dolar per tahun. Ini 4.300 loh, teman-teman. Gila. Dengan GDP per kapita sekitar 4.300 US dollar, melampaui kita yang cuma 4.700 US dollar tapi dengan populasi lebih gede. Jadi hasilnya timpang. Filipina bahkan tumbuh di atas 5,6% di tahun 2024. Artinya apa? Mereka bisa, kenapa kita enggak? Jangan sosokan main alasan geografis kalau sebenarnya masalahnya ada di moral dan tata kelola. Selain itu, kita bisa belajar dari Jepang. Negara Sakura itu bencana alamnya lebih parah. Gempa, tsunami, gunung meletus, lahan pertanian terbatas, dan energi impor. Tapi ekonomi mereka tembus 4.000 triliun dengan GDP per kapita 33.500 US dollar. Jadi jelas, bukan alam yang salah, tapi manusianya. Jepang bisa karena mereka punya budaya kerja keras, disiplin, dan sistem yang jelas. Kita punya budaya, ada, tapi sering dipelintir. Gotong royong dipakai jadi slogan kosong tanpa implementasi nyata. Nah, argumen klasik lainnya, wilayah kita besar jadi susah bangun infrastruktur. Faktanya, Tiongkok lebih luas, penduduknya lebih banyak, tapi mereka bisa bangun 42.000 km rel kereta cepat, termasuk jalur di daerah terpencil di Tibet. Bandingin sama kita yang baru punya satu jalur kereta cepat, 142 km, dan itu pun penuh drama utang, mangkrak, dan korupsi. Jadi jelas, bukan wilayah yang bikin susah, tapi sistem yang bolong dan mentalitas pejabat yang hobi makan biaya proyek.
Masalah sebenarnya ada di ketidakmampuan elit kita untuk mengelola kompleksitas. Negara besar harusnya punya daya tawar global lebih kuat, tapi kita sering bermental kecil, gampang minder, gampang kagum sama bangsa lain, tapi di dalam negeri suka arogan sama rakyat sendiri. Hasilnya, infrastruktur dibangun asal jadi, kebijakan tambal sulam, birokrasi gemuk tapi kosong isinya. Padahal dengan luas wilayah, kita bisa jadi pusat logistik dunia, Lucu. jadi hub perdagangan Asia. Sayangnya potensi itu tenggelam dalam lumpur KKN di negeri ini. Jadi, wilayah luas bukan alasan untuk kemunduran Indonesia. Itu cuma pembenaran buat pejabat malas dan korup. Kalau mereka jujur, kerja efisien, dan punya visi jangka panjang, justru luas wilayah ini jadi modal emas. Tapi karena mereka hobi cari kambing hitam, dan rakyat disuruh percaya bahwa keterbelakangan kita ini adalah takdir. Padahal takdirnya cuma satu, kita dijajah oleh mental pejabat yang lebih suka alasan ketimbang kerja. Kalau kita lihat semua data, semua realita, gak ada alasan buat terus ngeles. Malaysia, negara kecil di seberang sana, udah terlalu sering bikin kita malu. Dari pendidikan, ekonomi, diplomasi, sampai urusan budaya, mereka melesat dengan cara yang tenang tapi tajam. Sementara kita dengan tanah yang luas, dengan 208 juta penduduk, dengan sumber daya alam melimpah, masih sibuk berantem di rumah sendiri. Kita suka bilang, Indonesia nggak bisa dibandingin sama Malaysia, soalnya kita lebih besar. Justru disitulah letak tragisnya. Ukuran besar bukan alasan, tapi peluang. Dan kalau peluang itu disia-siakan, yang ada hanyalah bencana. Fakta pahitnya, dengan modal gede kita harusnya bisa 10 kali lebih maju dari Malaysia. Tapi kenyataannya, kita masih di bawah mereka di banyak aspek. GDP Seharusnya memang kita itu jauh lebih maju daripada Malaysia ya. Karena pemerintahannya tidak bisa mengelola negara ini ya, kita tertinggal lagi tentunya. Bahkan kalau pemerintahannya tetap begini-begini saja, gak mungkin kita bisa mengalahkan Malaysia. per kapita kita masih kalah, kualitas pendidikan kita masih jeblok, indeks korupsi kita lebih busuk, dan daya saing kita masih kalah jauh. Semua ini bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita nggak serius. Karena elit kita sibuk nguras, birokrasi sibuk ngeribet, dan rakyat sibuk dipecah-pecah pakai isu murahan. Kita jatuh bukan karena kurang kaya, tapi karena kebodohan sistemik yang dibiarkan bertahun-tahun. Gue tahu banyak dari kalian bakal bilang, jangan terus dibandingin sama Malaysia. Kita punya jalannya sendiri. Tapi cobalah jujur sama diri sendiri. Jalan kita selama ini arahnya kemana? Ke depan atau malah ke jurang? Kalau kita beneran cinta sama negeri ini, harusnya kita nggak alergi sama perbandingan. Justru dari sana kita bisa belajar, bisa malu, bisa marah, dan akhirnya bisa bangkit. Dan kalian yang nonton ini harusnya nggak cuma angguk-angguk, tapi ikut mikir. Apa yang bisa kita ubah, apa yang bisa kita tuntut dari pemimpin kita, apa yang bisa kita lakukan di level kecil, biar negara ini nggak selamanya jadi bahan lelucon. Karena kalau kita diam, maka sejarah akan terus diulang. Malaysia lari, Indonesia keteteran. Jadi sekarang gue lempar ke kalian. Menurut kalian, kenapa bangsa sebesar ini bisa kalah telak sama negara kecil di seberang sana? Ya, Apakah karena sistem, apakah karena elit, atau apakah karena kita sendiri yang terlalu gampang puas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. oke teman-teman ya. Jika segelintir netizen mengatakan bahwa jangan bandingkan Indonesia dengan Malaysia, ingat jawaban dalam video ini barusan. Ketika kita membandingkan sebuah negara dengan negara yang satunya, itu sebuah perbandingan, itu sebuah pembelajaran agar kita bangkit daripada keterpurukan, teman-teman. Kalau kita tidak belajar daripada orang lain, gini-gini saja, kebakalan sukses, teman-teman ya. Makanya kita mencontoh bagaimana orang lain sukses, bagaimana orang lain bahagia, kita contoh. Agar apa? Agar kita ikut bahagia, agar kita ikut sukses, teman-teman. Urusan rezeki itu urusan Allah, cuman yang penting kita usaha. Ibaratnya seperti itu. Indonesia kalau nggak mau belajar dari Malaysia, mau jadi apa negara ini? Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.